Perkenalkan, nama saya Ignacia Aransa dengan NIM 22135111119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis peta. Peta adalah representasi dua dimensi dari permukaan bumi yang digunakan untuk berbagai kepentingan. Berdasarkan isinya, peta dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum. Peta umum menggambarkan permukaan bumi secara keseluruhan dan mencakup berbagai kenampakan alam dan sosial budaya. Contoh dari peta umum adalah peta topografi yang menunjukkan bentuk relief atau ketinggian permukaan bumi, peta kartografi yang menggambarkan sebagian permukaan bumi seperti benua tertentu, peta korografi yang menunjukkan permukaan bumi dengan skala lebih kecil, dengan skala 1:250.000 hingga 1:1 juta. Lalu peta negara yang menampilkan kenampakan suatu negara, dan peta dunia yang menggambarkan seluruh permukaan bumi. Lalu peta khusus atau tematik. Peta khusus menggambarkan sebagian wilayah dengan fokus pada tema tertentu. Yang merupakan contoh peta khusus yaitu peta curah hujan atau ISOYET yang menunjukkan distribusi curah hujan pada suatu wilayah tertentu. Kemudian peta kepadatan penduduk yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kemudian ada peta penyebaran hasil tambang yang menampilkan lokasi hasil tambang. Lalu ada peta hasil pertanian yang menunjukkan sebaran hasil pertanian. Dan yang terakhir ada peta geologi yang menggambarkan lapisan-lapisan batuan di permukaan bumi. Perkenalkan, nama saya Presturdianti dengan NIM 23135111073. Di sini saya akan membahas mengenai komponen peta. Komponen peta terdiri dari berbagai unsur. Unsur-unsur tersebut terdiri dari beberapa bagian. Namun pada saat ini saya akan hanya membahas dua saja, yaitu judul peta dan juga garis tepi. Judul peta merupakan hal yang wajib yang berada di peta. Judul peta dapat memudahkan membaca untuk mengetahui peta apa yang sedang dia baca. Lalu judul peta ini dibagi menjadi dua, yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian awal dan juga pada bagian akhir. Namun umumnya peta memiliki judul yang berada di atas, namun tidak jarang juga judul peta berada di bawah. Lalu yang kedua yaitu garis tepi. Garis tepi memiliki kewajiban berada di peta. Garis tepi dapat memudahkan pembuat peta untuk membuat peta. Lalu garis tepi pun memiliki manfaat agar melihat peta lebih presisi. Garis tepi atau border biasanya memiliki ketebalan 2 kali untuk melihat garis tersebut lebih tegas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Musyo Bisian dengan NIM 23135111089. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen peta bagian orientasi. Orientasi dalam peta adalah petunjuk arah yang biasanya menunjukkan posisi dan arah suatu titik atau wilayah. Biasanya orientasi dalam peta berbentuk tanda panah menunjukkan ke arah utara. Hal yang perlu kita ingat ialah orientasi mata angin ini tak selalu menuju ke arah utara, namun bisa juga ke arah barat atau selatan. Contohnya dapat kita lihat di samping saya. Berikutnya adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan atau rasio antara jarak dua titik di peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi atau di lapangan, yang dihitung dengan satuan yang sama. Skala peta ada 3. Yang pertama, ada skala angka. Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak dalam peta dengan jarak yang sebenarnya menggunakan angka. Contohnya, skala 1:500.000 dibaca setiap 1 cm dalam peta mewakili 500.000 cm di lapangan. Yang kedua ada skala garis. Skala garis atau skala grafis adalah skala peta yang ditunjukkan melalui garis lurus yang terbagi dalam beberapa ruas. Setiap ruas itu membuat angka skala dalam satuan panjang yang sama. Contoh hitungannya seperti satu ruas sepanjang 1 cm dalam peta setara dengan jarak sebenarnya sepanjang 5 km, lalu 2 cm sama dengan 10 km, dan seterusnya. Yang ketiga ada skala verbal. Skala verbal ialah skala peta yang dinyatakan dengan kalimat. Skala verbal biasanya digunakan oleh orang-orang Amerika dan Eropa.
Skala di peta-peta Amerika dan Eropa seringkali tidak menggunakan satuan pengukuran matrik. Contoh skala verbal 1 inci itu 1 mil, yang artinya jarak 1 inci dalam peta mewakili jarak sebenarnya sepanjang 1 mil di lapangan. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Mas Arianta dengan NIM akhir 078. Pada presentasi kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Baik, materi yang saya bacakan pada presentasi kali ini adalah simbol pada peta. Simbol pada peta adalah elemen yang digunakan untuk mempresentasikan objek atau informasi dalam geografis tertentu dalam bentuk yang sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna peta. Baik, di sini bisa dilihat ada simbol geometrik dan simbol gambar. Untuk lebih jelasnya, saya akan membacakan di slide selanjutnya. Dalam pembuatan simbol peta, pemberian simbol tidak boleh sembarangan. Setidaknya ada beberapa syarat untuk dapat membuat simbol yang baik. Beberapa syarat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kecil. Simbol pada peta haruslah dibuat kecil. Hal ini bertujuan agar simbol tidak terlalu memerlukan ruang pada peta, sehingga tidak akan memakan tempat dan membuat peta menjadi terlihat penuh. Yang kedua, sederhana. Simbol pada peta harus sederhana, agar mudah untuk dikenali dan dipahami. Lalu ada jenis-jenis simbol pada peta. Yang pertama ada simbol garis. Digunakan untuk menggambarkan batas-batas administrasi, jalan maupun sungai. Simbol ini dapat berupa garis bersambung maupun putus-putus dan juga garis tipis maupun tebal. Bisa dilihat pada gambar uh, gambar garis bercabang itu sungai, garis 2 itu jalan raya, garis lurus jalan lain desa, garis tambah itu batas negara, garis tambah titik-titik batas provinsi, dan garis yang biru ini batas daerah. Lalu jenis simbol selanjutnya ada simbol titik atau dot. Merupakan simbol yang digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat seperti kota, sumur, atau situs bersejarah. Di sini pada gambar kita bisa melihat simbol kotak merah itu melambangkan ibu kota negara. Bulat di bulat merah itu ibu kota provinsi, bulat hitam ibu kota kabupaten atau kota, bulat putih kecamatan. Lalu ada gambar jangkar dan pesawat, itu jangkar pelabuhan, pesawat bandar udara. Segitiga hitam gunung api yang tidak aktif. Lalu ada segitiga merah, itu gunung berapi. Lalu ada jenis simbol yang terakhir, yaitu simbol area. Merupakan simbol yang digunakan untuk menyatakan tempat-tempat dengan luas tertentu, seperti hutan, danau, taman, atau lahan pertanian. Biasanya diwakili oleh warna pola tertentu. Pada gambar, area biru menyimbolkan danau. Lalu ada titik-titik itu rawa, area yang seperti rumput itu sawah, lalu area yang kotak-kotak itu formasi batuan kapur. Selanjutnya ada legenda. Legenda pada peta adalah keterangan atau penjelasan yang mencantumkan arti dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Biasanya legenda ditampilkan dalam kotak kecil di salah satu sudut peta atau umumnya di pojok bawah atau pojok samping. Pada gambar bisa dilihat sehingga tidak mengganggu tampilan keseluruhan pada peta. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Julia Sibarani dengan NIM 2313511096. Di sini saya akan membahas mengenai sumber tahun pembuatan peta dan inset peta. Saya mulai dengan sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta adalah komponen penting dalam pembuatan peta karena menunjukkan keakuratan data yang digunakan. Sumber serta tahun pembuatan peta ini menunjukkan data-data yang digunakan dalam pemetaan sehingga akan memberikan kepastian informasi yang disajikan, yang dimana informasi ini adalah informasi yang akurat. Tahun pembuatan peta menunjukkan kapan peta tersebut dibuat, dan peta dengan tahun pembuatan terbaru lebih disarankan karena menyajikan informasi yang lebih up to date dan sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian ada insight peta. Insight peta itu berfungsi untuk memperjelas posisi suatu wilayah dalam peta. Nah, insight peta ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu insight lokasi, yang kedua itu insight pembesaran. Nah, saya akan membahas tentang insight lokasi terlebih dahulu. Jadi insight lokasi ini menampilkan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Misalnya peta Provinsi Riau dengan
inset peta Sumatera atau Indonesia. Kemudian ada inset pembesaran. Ini biasa digunakan untuk memperjelas wilayah kecil agar lebih mudah dibaca. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan setim saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrani Balkis Ramadan dengan NIM akhiran 087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garis astronomi. Garis astronomi pada peta itu terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Fungsinya itu sebagai koordinat untuk menentukan posisi geografis suatu lokasi di permukaan bumi. Kemudian kegunaan dari garis astronomi yang pertama itu menentukan letak astronomis secara absolut pada suatu wilayah. Kemudian yang kedua adalah pembagian zona waktu. Garis bujur digunakan untuk menentukan zona waktu berdasarkan perbedaan 15 derajat. Kemudian kegunaan selanjutnya yaitu analisis iklim. Untuk memahami pembagian zona iklim di setiap wilayahnya di garis lintang. Kemudian ada pengamatan musim, yaitu untuk menganalisis perubahan musim berdasarkan posisi matahari sepanjang tahunnya. Kemudian yang selanjutnya ada dampak jika tidak ada garis astronomi pada peta. Yang pertama, pembaca kesulitan untuk menentukan lokasi yang absolut. Navigasi menjadi tidak efektif tanpa koordinat lintang dan bujur. Kemudian kekacauan pada zona waktu. Tidak ada dasar pembagian waktu antar wilayah. Gangguan analisis iklim. Sulit untuk memahami pola cuaca dan zona iklim. Tidak akuratan pengamatan musim. Perubahan musim tidak dapat dipelajari dengan baik. Contoh garis astronomi pada peta terlihat pada gambar di samping. Baik, perkenalkan nama saya Imari Kirsara satu kanannya dengan yang 231351197 akan menjelaskan tentang lettering dan warna dalam komponen peta. Nah, lettering itu merupakan komponen yang mempunyai aturan yang dapat membedakan objek-objek geografi yang ditampilkan dalam peta. Ini merupakan bentuk letter. Dan ada 4 bentuk letter yang biasa digunakan dalam komponen peta. Pertama adalah di mana nama ibu kota, negara, benua, dan pegunungan harus ditulis dengan huruf kapital tegak. Untuk yang berikutnya adalah nama samudra, teluk yang luas, laut dan selat yang luas ditulis dengan huruf kapital miring. Oke, berikutnya adalah nama kota kecil dan gunung harus ditulis dengan huruf kecil tegak. Kalau nama kota dan gunung harus ditulis dengan huruf besar. Terakhir nama sungai, danau, selat yang sempit, dan teluk yang sempit harus ditulis dengan huruf kecil yang miring. Baik, ini adalah lettering dalam peta. Peta ini adalah contoh untuk memperlihatkan berbagai lettering yang dijelaskan tadi. Yang kita bisa lihat adalah seperti nama ibu kota. Nah, itu menggunakan huruf kapital tegak. Terus ada nama samudra, teluk luas, laut dan selat yang luas itu seperti Bali Sea, Indian Ocean itu dia tuh menggunakan kapital miring. Dan untuk nama kota kecil seperti Jimbaran gitu menggunakan huruf kecil tegak tapi awalnya itu menggunakan huruf besar. Dan jika lihat di sini ada danau Batur itu menggunakan huruf kecil yang miring. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang warna. Warna berfungsi sebagai indikator terhadap permukaan lokasi yang digambar pada peta. Nah, biasanya warna yang digunakan dalam peta itu ada 5, yaitu warna hitam, warna biru, warna hijau, warna merah, dan warna coklat skala SS. Nah, warna hitam itu merupakan warna yang digunakan untuk menunjukkan batas administrasi, lettering, maupun detail mengenai penghunian. Untuk warna biru itu digunakan untuk menunjukkan lokasi yang terbentuk oleh air. Dalam peta itu juga seringkali menunjukkan warna biru dengan berbagai macam degradasi. Degradasi itu menunjukkan tingkat kedalaman dari tubuh air tersebut, di mana warna biru yang semakin itu menunjukkan kedalaman
ya kedalaman yang lebih, sedangkan yang lebih muda itu lebih dangkal untuk kedalamannya. Selanjutnya adalah warna hijau. Warna hijau biasanya menunjukkan adanya tumbuhan atau vegetasi, tapi warna ini juga bisa menunjukkan dataran yang lebih rendah. Untuk warna merah yang dalam peta itu menunjukkan keberadaan jalan raya atau untuk menunjukkan letak kota ataupun ibu kota. Untuk yang warna coklat skala SS itu dalam peta digunakan untuk menunjukkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng yang sangat besar atau sangat curam seperti dataran tinggi atau daerah pegunungan. Baik, sekarang saya akan menunjukkan peta yang dapat dilihat untuk mengetahui bagaimana warna-warna tersebut dapat digunakan dalam peta. Nah, seperti yang dilihat, untuk warna hitam itu digunakan dalam lettering seperti Danau Tembelingan, Pantai Kuta, Danau Boyan itu warna hitam. Dan untuk warna biru bisa diperlihatkan seperti Laut Indonesia itu adalah warna biru, dan bisa dilihat untuk yang lebih muda itu menunjukkan warna yang lebih muda itu menunjukkan dia itu lebih dangkal, dan yang paling gelap itu adalah lautnya itu sangat dalam. Berikutnya adalah warna hijau yang dari Pulau Bali ini bisa dilihat itu menunjukkan bahwa dataran rendah, dan untuk warna merah bisa dilihat ini menunjukkan jalan-jalan yang berada di Pulau Bali, dan untuk yang warna coklat itu menunjukkan ada tanah tinggi atau daerah pegunungan seperti yang diperlihatkan di peta ini. Baik, terima kasih untuk mendengarkan penjelasannya tentang warna dalam peta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi SIG berperan penting dalam pemetaan sumber daya kelautan dengan menyediakan data spasial yang akurat untuk pengelolaan ekosistem, zonasi perikanan, dan mitigasi bencana. Peta yang dihasilkan memiliki komponen utama seperti judul, skala, mata angin, legenda, serta koordinat untuk memastikan keakuratan informasi. Jadi berbagai jenis peta digunakan sesuai kebutuhan, termasuk peta topografi, batimetri, tematik, navigasi, dan geologi kelautan. Dengan pemanfaatan SIG dan peta yang tepat, pengelolaan sumber daya kelautan dapat dilakukan secara lebih efektif, mendukung keberlanjutan ekosistem, serta memberikan manfaat bagi berbagai pihak.